Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai 13. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya, supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja, demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku Daud, dan demi Yerusalem yang telah kupilih." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu,
Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah antara yang kafir dan beriman. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menampilkan kontras tajam antara yang kafir dan yang beriman. Salomo tampil sebagai sosok orang beriman yang gagal mempertahankan kualitas imannya. Di pihak lain, wanita Yunani keturunan bangsa Siro-Fenisia tampil sebagai sosok yang dilabeli kafir. Tetapi justru wanita kafir inilah yang menyajikan mutu iman dalam bentuk kesederhanaan, kerendahan hati, ketekunan, dan pengharapan yang mengandalkan Tuhan. Penyajian demikian mengingatkan bahwa iman itu bukan pasif, tetapi aktif dan dinamis. Saudara terkasih, Salomo yang ditampilkan dalam bacaan pertama sebagai sosok orang beriman bukanlah figur sembarangan. Ia adalah Raja Israel yang diurapi Yahweh dan sudah terkenal ke seantero jagat sebagai raja yang sangat bijaksana. Dalam arti itu, secara tampilan, Salomo adalah sosok orang beriman yang sempurna. Tetapi kehebatan itu tidak dengan serta-merta menjamin kegigihannya dalam menghidupi imannya sepanjang hidupnya. Dalam kenyataannya, terutama di hari tuanya, ia gagal mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Kebutuhan pribadi untuk menyenangkan para istri kafirnya menyebabkan Salomo berpaling dari Allah kepada dewa-dewa kafir. Saudara-saudariku terkasih, sebaliknya dalam Injil hari ini ditampilkan seorang wanita Yunani berbangsa Siro-Fenisia. Ia sosok kafir karena bukan keturunan Yahudi, tanpa atribut kemewahan gelar, jabatan, dan status.
Ia sosok biasa saja, dan karena itu bahkan namanya pun tidak disebut. Tetapi figur biasa ini adalah seorang ibu yang penuh kasih kepada anaknya. Ia menjadikan penderitaan putrinya yang kerasukan setan sebagai penderitaannya sendiri. Kegigihannya berbuah manis. Anaknya bukan hanya disembuhkan oleh Yesus. Dalam interaksi dengan Yesus, sang ibu pun bertumbuh dalam iman. Perjumpaan Raja Salomo dengan banyak wanita kafir yang kemudian diperistrinya menyebabkan ia berbalik dari Allah. Ia bukan hanya gagal membawa para wanita kafir itu untuk menyembah Allah yang benar dan esa. Ia sendiri berpaling dari Allah. Beruntunglah wanita kafir Siro-Fenisia itu. Perjumpaannya dengan Yesus menuntunnya kepada iman dan pengakuan akan Allah yang benar yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.